Udah dong. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol Ngabdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsa dan juga the one and only the Mister of Palapa Street and the Mosque of the Al-Ijtihad ya? Bukan, Darussalam. Darussalam Palapa. Baitussalam. Baitussalam Palapa and the Rice Tulong Palapa. Bubur. Rice Tulong, nasi terlalu lama. Oke. Bahan-bahan. Rice Tulong Palapa. Yes. Abdul Ahrian. Jambro! Berapa? Himalayan Salt. Asik. Menutupi kelemahannya. Pelan-pelan. Jangan itu cuma menutupi kelemahan. Popon mau nyontohin center. Bisa loh mic-nya tetap ke dia. Tuh. Bisa mau tetap ngomong. Tapi lampunya di sini. Kan gak ada, ini kan pura-pura. Jepang. Ngedok. Gak ngerti lu. Orang kaya. Candaan. Gua gak tahu apa tadi sih. Bukan masalah orang kaya, bego. Proyek IKN nggak ada yang berhasil gitu. Tapi kan mereka kan udah tahan malu semua, Mang. Mau nggak berhasil nggak jadi juga kayaknya nggak peduli deh. Emang iya ya kayaknya ya. Emang udah kan syaratnya gampang. Jadi ini mah nggak malu aja. Nggak punya malu tuh udah bisa jadi apapun di dunia ini, Bang. Kalau ngomongin Radit ini memang orangnya unik dia ya. Udah dari dulu rezekinya ada, apa aja bisa jadi duit sama dia. Rezekinya banyak, kaya, rumahnya gede. Padahal ibadahnya kurang tuh anak-anak. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tak berkutik. Berkutik. Nggak jadi lain lagi nih. Beda. Lo agak capek kayaknya lu. Bubur tuh apa, Bu? Kalau kata Vicky Prasetyo, broken rice. Nasi rusak. Nasi udah jadi bubur gitu kan, jadi udah Tapi rusak. bubur apa ya bahasa Inggrisnya? Porridge. Pourage. No, Puritge. Iya. Oh, kalau pourage apa ya? Forage itu forage. Oh, itu marimar. Marimar? Marimar. Oh. Bukan dong, volare. Oh. Marimar, Iya. sesamo paso. Sempre, donde el amor. Itu kalau marimar. Sempre itu apa? Sempre selamanya kalau nggak salah ya. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Kalau teman, amigo. Amigo kali ya. Famos. Famos Jaya kali. Famos tuh cepat. Famos. Oh. Mungkin kali ya. Nonton film Spanyol bagus-bagus ternyata dulu. Aduh, gue udah lama banget tuh. Apa judulnya? Gue udah lama banget nggak nonton. Gue terakhir. Ya, Manihes mah bukan film Spanyol. Spanyol. Lah. Aslinya Spanyol. Aslinya Spanyol bukan. nyolong. Enggak, aslinya bukan Spanyol. Hollywood. Bukan. Oh. Emang belum ada yang Hollywood. Oh, aslinya memang Spanyol, Manihes. Manihes itu bahasa judul Inggrisnya. The Casa de Papel lah. De Casa Blanca. De Casa de la apa ya? De Casa de Papel. Hah? Casa de Papel. Casa de Papel. Casa de Papel. Casa de Papel ya. Oh, Manihes yang versi Inggrisnya. Enggak, judulnya aja. Oh, tapi Nonton tapi nggak? belum Oh, nonton. belum nonton. Saya belum nonton Manihes. Manihes kalau udah nggak salah udah 3 atau 4 ini seasonnya. Ternyata film-film Spanyol, Jerman bagus-bagus gue tapi udah lama banget. Saya mau nonton, cuman pas saya mau nonton itu rame di Twitter yang katanya dia ada adegan-adegan LGBT. Ada ya. Nah itu akhirnya saya. Kayaknya hampir semua Netflix ada deh, Dur. Kalau yang film-film Eropa dan Amerikanya kayaknya ada deh. Ada ya. Apa iya. ya terakhir yang saya nonton ya? Saya terakhir nonton Dev Chappelle sih. Kenapa Dev Chappelle memang bitches selalu yang terakhir lucu sekali. Lucu sekali. Pokoknya Dev Chappelle kalau udah nyerang transgender itu lucu banget. Gue nonton terakhir ini, Dur.
film Korea, Dur. Sisyphus. Judulnya Sisyphus The Myth. Oh, nggak tahu sih. Film science fiction. Oh, saya terakhir nonton baru 2 hari lalu. Apa? Maharaja. Iya, si Abdul udah Lakshmi nonton. Taylor. Belum. Film India. Film India. Bukan Gua India, belum, gua. bukan India, Tamil, film Tamil. Iya, gua belum ada yang gua nonton tuh di ini. Udah ada, Deng. Yang film India yang si Sarukannya main 2 tuh, jadi yang tua sama jadi yang muda. Apa ya? Kak, Rab Nebana de Jodi. bukan. Bukan. Film Jawan, action. Jawan. Jawan. Jawan diambil. Jawan. Iya, Jawan. Jawan. Jadi orang Jawa dia. Bukan. Jawan. Jawan betul. Dia main Bagus. 2. Wah, bagus. Bagus. Dia ada di Netflix. Iya, Netflix memang. Oh, ntar saya nonton deh kalau gitu. Jawan ya. Tapi apakah udah habis atau enggak ya? Gua nggak tahu ya. Karena ada tuh. Oh, series. Enggak. Film. Film. Maksudnya kan ada Netflix yang terbatas penayangannya tuh. Enggak, itu coba. Masih bisa itu. Masih bisa itu. Jawan. Itu masih ada tuh. Ya. Tonton sekarang masih ada. di Jawan. Netflix. Oke, ntar nanti saya nonton. Tonton itu dulu deh. Saya nonton Maharaja 2 hari lalu. Gimana ya? Orang-orang bilang keren. Lo bilang? Tapi buat saya itu kan pecinta India ya, Cing ya. Iya. Buat orang yang sudah sering, buat orang yang mungkin jarang nonton India akan bilang Maharaja tuh, Bagus. wah nggak ketebak kayak ini. Tapi karena saya sering nonton India, ketebak itu Maharaja itu. Kapi Karena Kusi Kapi Gem lo nonton? Nonton, tapi dia tidak head to head kalau dengan Maharaja. Maharaja itu film plot twist, misteri. Oh. Kalau Kabiku Si Kabigam kan film keluarga aja. Tapi buat orang yang, buat teman-teman yang sering nonton India pasti bisa merasakan apa yang saya rasakan. India itu tipikalnya model begitu tuh. Kayak plot twist di Maharaja itu tipikalnya India tuh kayak gitu. Jadi tidak terlalu kaget. India yang menurut saya yang kalau misteri yang di luar pakem India yang plot twistnya tuh bener-bener saya nggak nebak itu Drisam. Drisam. Kantor polisi. Drisam, kantor polisi. Tentang kantor polisi. belum. Itu baru. Itu baru susah tuh. Itu di luar Nalar. cara bermainnya India gitu. Tapi kalau Maharaja tuh ya, memang India cara bermainnya begitu kayak dari zaman Kahona Piarahe juga gitu. Mati, tiba-tiba muncul lagi, ternyata kembarannya. Itu sama si Hrithik Jawan. Roshan. Nah, Maharaja Kayak si nih, Jawan lah. Maharaja nih dari mulai adalah scene dia datang mau balikin kalung, saya udah nebak, oh ini bukan anaknya ini, gitu. Karena tipikal India model begitu tuh, plot twistnya India biasanya. Film apa? Gue jadinya belum nonton. Ya, kayak ada film itu juga tuh. Film Barat juga di Nanti Netflix. Cing Abdel nonton aja Ya. Maharaja. Tapi kalau Cing Abdel tidak terbiasa nonton India, Cing Abdel akan amazed banget. Dan memang penulisan skripnya bagus banget. Maharaja ini penulisan skrip, pembagian dia jadi dibagi sedikit-sedikit, dicicil-cicil tuh bagus banget. Bagus banget. Teka-teki berlapis. Anjay, Iya. teka-teki berlapis. Maju mundur 13 tahun, 13 tahun juga maju mundur kan plotnya. Ya, plotnya itu tidak hanya 13 tahun maju mundurnya. Maju mundurnya itu 14. bukan. Tidak hanya yang, kan dia timelinenya itu kalau nggak salah ada 3 timeline sekarang. Timeline seminggu lalu ketika anaknya pulang, Kampung. bukan pulang dari Sekolah. Olimpiade atletik kalau nggak salah gitu. Kemudian timeline berikutnya adalah 14 tahun lalu. Jadi 3 timelinenya ini dimainin di satu sekuensi cerita tanpa membedakan warna, tanpa ada perbedaan warna, cuman mungkin perbedaan di Bewok. wajah, muka orang. Iya. Jadi kalau orang nggak terlalu nggak terlalu perhatikan, akan mikir kayak, kok ini jadi kayak ini, gini, iya. kok jadi kayak gini gitu. Sekarang udah banyak yang kayak gitu ya, Dur. Film-film yang terakhir gue nonton yang Korea juga kayak begitu tuh. Karena tuh filmnya tentang masa depan sama masa sekarang. Sama masa lalu. Awal-awalnya dikasih tahu tuh. Nih masa yang ini, masa lama-lama di episode keberapa kita udah terbiasa gitu, Dur. Oh, ini lagi nyeritain yang masa lalu. Oh, ini lagi nyeritain yang masa sekarang. Oh, ini ceritain yang masa depan gitu. Kelihatan dari ya itu suasananya, terus
muka orangnya gitu. Tanpa harus dikasih ini lagi, caption lagi. Maret 2020 misalnya gitu. Awal-awalnya pakai. Ya gitu-gitu. Ya, Apa ini? Bagus, tapi skripnya bagus banget. Si Maharaja itu bagus. sama seperti skrip yang kita buat untuk pemilihan pemimpin daerah awards dalam membacakan. Kita kan Lumayan lah ya. latihan TikTok itu Lumayan lah sama ya. Aiman. Wicaksono. Aimannya tapi kurang masuk ke skrip itu ya. Dia agak emang tidak terbiasa. Waktu gladi. Hah? Waktu gladi. Tapi waktu Iya. udah perform, udah masuk Oke, aja. karena ada perlu pancingan dari dia kan kita. Iya, karena Iya. waktu gladi beliau juga baru tahu kan. Eh, Tapi waktu sudah on air sih saya rasa aman-aman aja sih. betul. Malah dia biar nggak kosong-kosong banget ditambah di ending Di kan. ending, iya. Oke sih. Oke. Artinya dia habis dari gladi dia mikir tuh, gua nambah apa ya? Iya, betul. Oke. Agak kebingungan ya pas lagi gladinya. Iya. Nah, kadang itu entah Cing Abdel temukan ini atau enggak ya, tapi saya rasa temukan sih. Jadi kadang itu karena orang tuh berpikir kita komedian. Jadi kadang ketika kita tandemkan itu, waktu kita mau janjian itu mereka pikir kita lagi ngelucu. Betul. Padahal untuk mencapai kelucuan itu memang butuh Oh, janjian. janjian. Jadi waktu kita gladi, waktu kita lagi nanti ngomong gini ya, gini dianggapnya bercanda. Enggak, ini serius ini untuk kita biar bisa lucu bersama gitu. Iya. Gitu kan. Saya jarang-jarang dapat acara-acara resmi begitu, tapi sekali dua kali dapat, maksudnya kayak acara corporate atau apa gitu, mau janjian sama MC-nya atau apa gitu, kadang dibecandain. Iya. Padahal saya tuh udah siapin, lurus aja jawabnya, lurus aja, nanti Iya. ada peluru-peluru di belakangnya gitu. Kadang emang pengen ikut sumbangsih kelucuan. Iya. Iya, betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Asal kita ngobrolkan, Ya. obrolkan gitu, kita diskusikan gitu. Iya. Kemarin kita rekam, Dur. Latihannya kita rekam nggak sih, Dur? Latihannya enggak kayaknya. Enggak, yang pas di ya, ruang tunggunya itu. Enggak. Tapi ada ini, kita ada ngabdur sedikit ya. Ya, ada ngabdur sedikit, ini bisa teman-teman nonton dulu. Ada 10 menit kalau nggak salah ya. Iya. Ini silakan ditonton dulu, nanti baru kita lanjut lagi. Ya, udah. Ketemu di Ngabdur spesial. Ngabdur spesial. Kali ini dengan Mohon maaf, saya ngabdur spesial ini, saya orang NTB. Ini emang NTB? Kata wardrobe sih NTB ini. Oke. Si Abdel? Betawi. Si Abdel mah sama aja itu mah, nggak ada berubahnya. Emang harus berubah di sini? Nggak, maksudnya saya pikir jadi apa gitu kan, saya NTT dikasih pakaian NTB. Iya, kalau gue jadi. Tadinya gue mau dia pakaian pengantin, Dur. Pengantin apa? Pengantin Betawi. Merah. Pengantin Betawi itu yang kayak apa? Pengantin Betawi itu dua loh, Dur. Pengantin Betawi itu perpaduan dua budaya, Cina dan Arab. Oh, makanya kalau ngomongnya gue biasanya Arab. Kalau yang gua itu Cina. Apaan? Katanya begitu. Saya pernah dengar penjelasannya Bang Mandra di podcastnya siapa gitu. Makanya gue ente aneh. Ente aneh itu Jadi kalau Arab. itu biasanya Arab. Arab kalau aneh. Tapi kalau AA biasanya Cina. Gua. Iya. Gitu-gitu Tapi katanya. kalau pengantin itu kayaknya dari bajunya, Dur. Kalau baju perempuannya itu kayaknya dari Cina ya. Kalau pengantin lakinya dari ada Arabnya. Saya lupa lagi pakaian nikah Betawi. Yang ada udeng-udeng, Iya. terus kayak gamis luaran, Luarannya agak panjang. Kalau perempuannya pakai Yang gini-gini yang kayak kelambu. iya, tapi bahannya bukan dari kain. Dia kayak rantai. Iya. Nah, rantai itu tapi lebih kecil. Ini apa ini? Koin. Harusnya apa? Arloji. Nih. Arloji biasanya arloji. Sebelum ada arloji, baju ini belum ada jadinya. Hiasannya, bajunya udah ada, hiasannya belum ada. Hiasan Hiasannya. arlojinya, Begitu ada arloji, baru dibikin hiasan di arloji. sini. Arloji, kan biasa Ngeliatnya gitu. susah dong.
Emang begitu dulu kan orang suka gitu Iya, kan. tapi kan ngeliatnya gampang. Ngambil gini. Ini Ya, kalau ini dalam saku. Kalau gini Itu karena bukan arloji, makanya digituin. ya. Acara apa sih Dur kita ini Dur? Kita ada acara di Kepala Daerah Award. Oke. Kepala Daerah Award 2024 di iNews MNC Tower di Gondang dia. Aku berdendang karena dia. Asik. Gitu-gitu aja kita. Kita akan mengisi acara ditandemkan dengan Bung Aiman Wicaksono. Betul. Ngabdur. Ini memang undangannya ngabdur. Gokil emang. Gokil. Ngabdur ini gokil sih emang. Ngabdur. Gokil sih, saya tuh kayaknya orang sering undang Cing Abdel, kemudian orang berpikir Cing Abdel tuh tandemannya siapa ya gitu. Oh teman, oh udah jarang tapi dilihatnya siapa ya? Karena teman sibuk. Oh Abdur, ada tuh mereka ngabdur. Akhirnya saya ikut. Ngabdur. Nah, karena ini emang callingannya ngabdur. Callingannya ngabdur, Dur. Callingannya ini memang ngabdur. Memang ngabdur. Berarti harusnya kita wawancara Aiman ya, bukan Aiman yang wawancara kita. Harusnya wawancara Aiman Wicaksono. Kita undang kali ya Aiman ke ngabdur kali ya. Ya lo jadwal lo aja dulu dah. Udah pernah belum diundang Bang Aiman ke Hohi? Belum. Kita undang ke ngabdur aja ya. Acara iya. Iya tapi waktu lo Dur. Jadwal lo. Jadwal lo. Ini aja gue datang, Cing. Apaan sih maksudnya? Ini ngabdur, bukan lagi ngomongin event ini, ngabdur. Iya, maksudnya event ini aja saya datang, apalagi ngabdur loh. Ngabdur tuh di atas semua event yang ada di dunia ini loh. Dur, Gitu. Pican kemarin jam 2 Apain dia? jam 2 malam WA gue udah mulai ngeliat YouTube kayak kita. Dia ngeliat Yajuj dan Majuj. Oh, dia lagi nonton YouTube ya kayak kita ya? Iya. Terus? Iya maksud gue wah, Ngapain jam 2 dia WhatsApp dia ngapain? Ngirim kan link? ngirimin link. Udah mulai begini gue ini. Berarti algoritmanya masuk ke dia juga. Atau dia nyari akhirnya. Karena gue pernah ngobrol sama dia Dur. Sama waktu Kodian Ah. bertiga Sama Gilbas. sama Gilbas ngobrol tuh sampai jam 4 gitu. Udah hampir sampai ke situ kan, udah pernah gue ceritain kan? Belum. Kita ngobrol tuh panjang lah masalah duniawi, masalah parenting gitu. Sampai udah mau jam 4 itu udah sampai gue udah mulai nunjukin video-video gue yang gue tonton kalau jam segitu. Udah ngomongin pas dilihat asal muasal Syiah. Kayak gak pas banget ngomong sama Pican tentang asal muasal Syiah. Tapi akhirnya dia nonton juga. Akhirnya dia nonton juga yang gitu-gitu. Akhirnya lama-lama kamar film juga akan kena nih model gitu kan. Algoritmanya akan masuk ke sana juga Iya, pasti. Kamar film memang Toh. Terakhir apa kamar film yang lo lihat? Kemarin malam saya itu kan nonton tidak berdasarkan apa yang diupload terbaru. Iya. Diupload terbaru pasti saya nonton. Iya. Tapi kemudian sembari nunggu, Ya, oh ya sorry bang, ya. sembari nunggu kan saya menggali video yang lama. Iya. Terakhir kemarin saya nonton tentang kasus pembunuhan Munir. Oh, gua yang paling baru apa? Kalau yang paling baru tuh tentang ini apa? Ya udahlah, kita udah panggil dulu deh. Kalau mayat itu tidak ditemukan, perang dunia kedua. Oh iya itu. Itu. Iya, bagaimana William siapa gitu? pembelokan informasi ya? Iya. Penipuan ya. William siapa gitu. Itu. Teman-teman kita lanjut lagi di Palapa. Wah, sini. Ya, itulah keseruan kita ya. Kagak direkam tapi keseruan kitanya ya. Ya, keseruannya kan bisa lihat di iNews. iNews betul. Lihat keseruan kita. Dar der dor. Mamat kok harus lihat sih bagaimana saya tektokan tuh, Bro. Iya. Ini namanya artis-artis kalau jam terbang sudah tinggi ya, Mamat ya. Tektokan tuh fluently. Flawless. Iya. Effortless. Seperti tidak diatur. Betul. Iya, Karena semuanya itu sudah mendarah daging tektokan itu. Iya. Oke lah, Dur, nggak usah lama-lama Iya. ya. Ngabdur spesial 8 menit aja cukup. Enggak, ini nanti di dalam ngabdur kita nanti kita syuting, ini dimasukin dikit. Oh, Ini oke. dimasukin. Jadi sebelum kita ngabdur yang sekarang,
nonton dulu Ngabdur yang spesial. Oke. 8 Puter, menit, puter. habis itu ya diputer. Habis itu baru kita lanjut lagi Ngabdur yang biasa Oke, gitu. ya. Oke lah. Pokoknya Bang Dion jangan malas aja buat ngedit, buat masukin ini ya. Iya, Gitu iya. lah. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu di terusin nonton Ngabdur yang Iya, ini ya. Iya, Iya, Ngabdur iya. yang sekarang ini. Gitu. Nah, itu dia tadi. Itu dia tadi. Ngabdur tipis-tipis. Tapi lo kenapa sih tidur di situ habis kayak kebanyakan makan gula apa gimana sih Dur? Aktif banget Dur. Tidak, saya kalau dingin begitu. Saya tuh Enggak, kalau ini dingin enggak lo. Nah, ini karena Semua udah teriak-teriak, udah ini, terbiasa itu, aja. set, gua Maksudnya kalau bilang. saya teriak-teriak di sini lagi on cam juga. Eh, Kalau saya di tempat dingin memang bawaannya teriak. Itu cara nggak tahu ya. Saya dari kapan begitu ya? Kayak dari SMA deh. Jadi kalau menemukan bukan cuma dingin, tapi kalau untuk melepaskan ketegangan. Jadi biasanya kalau emang kita lo tegang ya tegang lah, gugup lah. kemarin. Iya, Oh, enggak. gugup. Saya tuh lebih gugup yang begitu-begitu. Oh, stand up juga gugup ya, Iya, tapi lebih mending stand up deh Daripada ini. daripada yang begitu-begitu. Saya lebih gugup yang begitu. Karena saya tidak tahu lucunya di mana. Kan latihan. Betul, betul. Tapi Nah, gua gugup tuh karena ada imannya yang apa ya? Ya ketektokan kita juga dia nggak ikut nggak ikut latihannya gitu. Nah, gitu. Karena kalau salah pancing kan nggak keluar nih yang kita latihanin. betul, betul. Gitu. Kadang-kadang kita menyerahkan aja kan. Iya. Masa dia kagak mancing sih kalau kita keluarin kayak gini gitu. Iya, Tapi iya, iya. suka miss. Enggak, tapi beda jam terbang Cing Abdel dengan saya itu. Cing Abdel tuh emang terbiasa dengan begitu. Nge-host sama Mama Dede udah berapa puluh tahun gitu. Kemudian segala macam acara gitu. Nah, saya itu jarang yang acara-acara begitu, Cing. Saya tuh kalau diundang stand up. Nah, kalau stand up saya memang gugup juga, tapi agak lebih pede. Karena saya tahu lucunya di mana, saya tahu gitu. Nah, tapi kalau yang tektokan, yang ini, oke kita latihan, tapi kan kita belum pernah coba di penonton kan? Tidak pernah open mic-in bahan Iya, itu. iya. Jadi kita tuh betul-betul kayak mungkin Cing Abdel itu mungkin bahan-bahan yang Cing Abdel sudah tahu itu pecah, tapi Iya. saya kan nggak tahu gitu. Kita hanya bermodalkan kata melon, oke ini Dur, oke ya gitu. Nah, kadang-kadang memang ada rasa sense of humornya kayaknya bisa ini, tapi tetap ada ruang di mana Belum itu belum pernah tervalidasi dicoba. ya? Iya, Ya. betul. Itu yang saya agak takut. Makanya ditambah gugup. Nah, gugup itu sangat tidak enak di tubuh saya ketika dia berkolaborasi dengan dingin. Anjir. Jadi kalau gugup ditambah dingin, kan gugup itu kan bikin udah ini keringetan, gemetar, nggak enak gitu. Ditambah dengan dingin, jadi suasana jadi tambah nggak enak. Nah, untuk melepaskan itu teriak. Menurut saya di tubuh saya itu merespon itu dengan kayak teriak-teriak tuh bikin panas gitu, bikin enak gitu. Malah merokok jauh. Iya itu juga, saya juga nggak suka tuh kayak gitu. Lo agak terganggu? Iya, saya tuh sangat terganggu dengan entah lembaga, entah instansi, entah perusahaan yang mengatasnamakan kreativitas, tapi tempat kerjanya itu tidak kreatif gitu. Tidak membebaskan orang untuk berkreasi gitu. Nah itu saya tidak suka tuh. Termasuk nggak ada tempat ngerokok yang enak? Iya. Menurut saya kalau kan tipe orang kan beda-beda. Iya. Ya terlepas benar dan salahnya ya. Maksudnya ada orang itu yang kreativitasnya itu muncul ketika dia slow, ketika dia itu bisa menikmati. Nah, salah satunya dengan tempat merokok yang enak gitu. Iya. Nah, ketika tempat merokoknya aja susah, nggak enak gitu, gimana orang bisa Berkreasi. kreativitasnya bisa muncul di situ gitu. Nah, itu saya nggak masuk kalau di saya sih. Iya. Nah, kalau saya nggak masuk gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi kan beda-beda ya orang ya. Iya. Jadi kalau lo dapet job, pertama kali lo juga akan nanya tempat ngerokok di mana? Betul. Iya. Saya akan bahkan masuk di rider saya itu Tempat ngerokok. ruang tunggu Yang bisa merokok. yang bisa merokok. Kalau nggak bisa merokok,
Di mana tempat rokok? Harus ada tempat merokok yang enak gitu, Iya. yang jangan yang kita tampil di lantai 27, merokoknya di lantai 1, basement lah, di basement parkiran lagi. Nah itu kan, iya kalau kita punya lift khusus oke, nggak apa-apa deh. Kalau punya lift khusus, tapi kalau nggak punya lift khusus, itu merepotkan sih. Nyari-nyari ya, kayak kemarin kita. Iya, Lift sini salah, lift sini salah, Iya. lift sini salah. Iya, itu iya, merepotkan. Jadi, saya akan mikir-mikir lagi sih kalau... iya. Gue sih tidak dicantumkan dalam riders, tapi gue selalu tekankan tuh sama Ocit, tempat ngerokok mana, sama toilet mana, karena gue beseran dulu. Betul, sama. Saya juga, Cing. Di mana kalau paling oke adalah ngerokok di ruangan itu boleh, dan di ruangan itu ada Kamar toilet mandi. sendiri. Wah, itu enak banget. Itu enak banget. Enak banget itu udah kalau dapat itu. Wah, itu backstage impian. Iya. Boleh merokok dan di dalam ruangan itu ada Kamar mandi. kamar mandi sendiri. Itu impian banget. Udah di situ aja. Karena nggak saya kemana-mana. itu kalau gugup juga bawaannya berak. Gue ngencing aja sih, walaupun nggak ada juga yang dikeluarin gitu. Cerit gitu doang. Oh, tapi kalau saya kencing memang selalu sih. Selalu. Tapi kalau gugup sekali sampai berak. Oh. Tapi kalau kencing iya jelas. Iya. Kayaknya yang paling yang gue rasakan ya, kalau misalnya manggungnya di hotel. Manggungnya di ballroom hotel. Terus kita masuk itu lewat belakang biasa kan, lewat tempat dapurnya kan. Lo pernah gak? Pasti Iya, pernah iya, kan? iya. Pasti pernah. Terus kita masih ada waktu 20 atau 30 menit, tapi kita udah suruh standby biasa Ya. kan. 20-30 menit sebelum tampil, standby lah di belakang di backstage. Nah itu tuh yang paling menderita gue. Karena kalau mau kencing pasti jauh, Dur. Betul. Itu ada di depan ballroomnya. Iya. Dan kita ada di belakang nih. Iya. Paling belakangnya si denah ini gitu kan. Iya. Nih ruangannya, nih panggungnya, nah kitanya di sini, WC-nya di sini. Ya Iya. Allah, jalannya udah 10 menit sendirian kali Iya. bolak-balik. Sampai situ udah pengen kencing lagi. Dan itu belum tentu ke sana kosong. Iya, Ke sana biasa antri lagi. antri lagi. Ntar ketemu orang diajak ngobrol-ngobrol ini, padahal kita lagi, Iya. aduh, Deg-degan antara deg-degan. ini mau kencing dulu, takutnya ntar dipanggil. Dipanggil. Ah, gitu-gitu sih. Itu. Iya tuh bikin. Tapi saya lumayan, lumayan apa ya? Bisa beradaptasi. Kalau yang begitu-begitu. Lo tahan. Iya, saya tahan. Atau kadang saya bisa berkompromi dengan diri saya. Karena saya tahu bayarannya gede. Kalau acara yang gitu ya, Iya. Cing, ya. Itu saya bisa berkompromi. Nggak ada tempat ngerokok pun nggak apa-apa dah. Nggak masalah. Kita carilah mau di basement ya ayolah. Betul. Kita Karena biasanya itu bayarannya gede. Kalau yang kemarin kan enggak. Makanya saya protes. Ya emang ada prioritas ya. Betul. Ada skala prioritas. Ada skala prioritas. Maksudnya nggak apa-apa susah. Tapi kalau susahnya itu terbayarkan, baliknya oke, nggak apa-apa gitu. Kan kita kadang-kadang melepaskan kenyamanan untuk sesuatu yang lebih baik, Betul. lebih besar atau Kompromi lebih baik. lah namanya. Kita bisa kompromi. Betul. Kalau misalnya udah bayarannya kecil, Iya. terus Kenyamanan diambil. Aduh. Wah, enggak deh. Itulah yang membuat kita senang dengan acara komunitas. Acara komunitas itu bayarannya kecil, kadang nggak dibayar, Iya. tapi kenyamanan nomor satu. nomor satu. Dikasih banget kenyamanan, sehingga oke kita gitu. Lah ini bayar udah kecil, kenyamanan diambil, ngapain gitu. Iya. Emang sih ngerokok emang ya yang salah satu membuat kita rungsing itu kalau ngerokok tuh udah tahu. Ini kita nggak tahu bahwa kita bisa ngerokok tapi jauh. Nah itu tuh. Dibanding sama lo nggak bisa ngerokok, udah kita akan aman tuh. Iya. Kalau lo bisa ngerokok tapi jauh, kita akan tetap ke sana tuh. Tapi dengan perasaan, aduh. Nggak enak gitu. Makanya ya itu akan kembali ke yang tadi itu. Jadi bisa dikompromi apa enggak? Iya. Gitu sih. Kayak gue pernah di waktu kemana ya di airportnya itu, satu airport tuh tidak boleh ngerokok. Nah, Satu airport tidak boleh ngerokok. Kalau ngerokok di luar airportnya. Kalau mau masuk lagi harus periksa paspor ini. Dan gue ngelakuin itu, Dur.
rela untuk gue keluar dulu dah. Oh, Ntar ada pemeriksaan gitu lagi. oh kalau Karena saya tahu ada tempat ngerokok. kalau udah susah enggak sih. Kalau saya. ngerepotin? Iya. Contoh Terminal 3 Soekarno-Hatta tuh. Ah. Saya udah nggak ngerokok kalau di situ dah. Kan ada tempat ngerokok. Ada, tapi kalau saya ngambil Citylink yang gate 24, gate 25 itu terlalu jauh dari tempat ngerokok. Gue tetap gue ambil. Terus tempat ngerokoknya nggak enak Atau lagi. ke situ. Bukannya enak, Dur. Nggak enak sih dibanding Terminal 2 sama Terminal 1 ya. Terminal 2 ya itu ya. Bukan Terminal 2, dibanding Terminal 1 ya. Yang open air ya. Iya, Oh. Terminal 1 mah enak banget itu. Yang di Di luar, taman. di taman. Iya. Kalau yang Terminal 3 dibanding Terminal 2. Mendingan Terminal. Sebentar saya ingat-ingat dulu Terminal 2 ya. Terminal 2 tuh yang cuma satu, Dur. Yang mau masuk ke Iya, pemeriksaan. iya, cuman di situ doang. Cuma di situ doang. Terminal 2 juga nggak enak. Iya. Tapi paling tidak Terminal 2 itu Tapi Terminal 2 banyak toko, counter yang bisa ada smoking areanya. iya ya. Iya. Enggak, Terminal 2 tuh dia yang sebelum kita X-ray kedua atau setelah kita X-ray kedua tuh. Kita masuk tuh ya di sebelah kiri. Iya. Tapi dia itu di ininya kebuka, bukan kaca kan? Kaca, Dur. Oh, kaca juga ya, Iya, ketutup ya? iya. Oh iya, nggak enak. Yang ada tukang rotinya sebelumnya. Iya. Iya. Itu bukannya kebuka ya? Bukan. Oh, ada Itu, kacanya ya? iya. Oh ya, nggak enak. Terminal 2 juga nggak enak. Iya. Kalau Roti-O. Enggak, setahu saya kafe-kafenya juga enggak deh. Roti-O. Roti-roti gituan juga, tapi bukan Roti-O. Iya, iya enggak. Maksud saya Terminal 2 kayaknya kafe-kafe. Banyak banget, Dur. Banyak Ternyata setiap ini ada smoking areanya. Oh, nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Ya, persis sebelum kita masuk X-ray kedua, sebelum belok kanan gitu X-ray kedua. Nah, sepanjang jalannya ini tuh ada beberapa tempat yang bisa enak. Saya nggak tahu kalau itu. Apalagi kalau kita punya waktu yang leluasa ya. Iya. Gue mendingan nanti aja lah X-ray aja lah. Kalau saya Terminal 1 udah. Kalau ini. Makanya Terminal 3 juga saya jarang ngerokok kalau di terminal. Kecuali naik Garuda yang dia tuh gate-nya 11, gate 12. Nah, itu deket tuh. Iya ya, karena Ya, tapi itu pun tempat ngerokok juga nggak enak juga. beberapa gate dijadikan A1 ya di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya itu. Iya. Tapi gede, Dur, lebih dingin. Oh, tapi saya pernah nyoba sekali, pengap sekali. Ya, Rame kali ya. Mm. Iya. nggak enak juga itu. Karena waktu yang kemarin itu juga lo nggak mau di lantai 4. Pengap juga. Akhirnya Iya. kita ke lantai 1. Iya, makanya saya berpikir kayak, udahlah mending nggak usah ngerokok deh. Ya. Terlalu susah. Akhirnya ke lantai 1 sih kita. Iya, ke lantai 1. Iya. Leci, jus leci. Bukan jus, leci tea. Iya. Teh leci aja, nggak jus itu. Nggak jus ya? Orang lecinya bulat 2. Nggak jadi jus itu, Bang. Nah, Iya, gitulah. iya. Saya beres dari iNews tuh, pulang langsung ke Papua. Ke Papua. Freeport. Iya, jadi Itu pertama kali lo ke Freeport. iya pertama kali. Gimana tuh? Itunya? Ke Dingin juga itu. belasan Tembagapura. derajat ya? Aduh, saya nggak sempat ngitung. Ah. Saya bukan nggak sempat ngitung, nggak sempat lihat Lihat, suhunya. ya. Tapi dingin sekali, lebih dingin dari Bromo. Dingin sekali. Oh. Apalagi kita ke sana pas bukan itu, saya nggak tahu ya, musim sekarang udah gampang berubah sih, tapi tidak ada hari tanpa hujan. Hujan terus? Hujan terus. Terus kata teman-teman yang di situ di Tembagapura itu, mereka bilang di Tembagapura tuh emang musim cuma 2. Musim hujan sama musim hujan banget. Jadi musim itu cuma 2 itu. Becek? Tidak becek. Ya becek di ini area-area tambangnya yang di luar tambangnya ya kan, kalau tambangnya udah masuk dalam gunung kan. Itu Lo nggak ke situ? masuk. Oh. Masuk ke situ. Itu nggak becek kalau yang di situ. Yang di luarnya itu memang becek-becek dikit. Tapi kalau yang udah di perumahan di ini mah bagus-bagus. Bagus-bagus ya? rapi. Iya ya. Kayak negara sendiri itu, Iya. Tembagapura itu. Itu kayak beberapa perusahaan minyak juga punya kayak model kayak begitu tuh, Lur. Iya sama. Ya kan? Saya pernah ke Bontang yang
PNG ya, Iya, yang gas ya. iya, Itu juga kayak negara sendiri itu. iya. Kayaknya setiap perusahaan tambang mineral kayaknya punya kayak gitu kali ya. Untuk Iya. nampung. Jadi memang kota sendiri gitu. Iya, mungkin karena ini kali, apa namanya? Orang harus nginep di situ. Iya, dan tingkat risikonya tinggi sehingga harus dibikin peraturan yang memang ketat gitu. Kalau taat banget harus. Dan karena itu tadi berhubungan dengan safety pekerjaannya. Sama kayak di Bontang itu juga gitu sih. Jadi kenapa harus safety banget segala macam karena memang sekali kalau terjadi yang aneh-aneh atau apa gitu Membahayakan semua. Membahayakan semua gitu. Iya, betul. Membahayakan semua. Iya, gitu sih. Kayak ada yang supir truk tuh. Supir truk. Yang marah-marah dikontenin. Ada lewat gak ini lo? Beranda atau apa lo Oh, gitu. enggak. Di mana? Di Instagram atau di mana gitu. Jadi Oh, ada enggak, orang maksudnya supir truk ini di Di- mana? Supir truk di mana? aku daerahnya nggak tahu ya. Di sebuah perusahaan. Di jalanan. Terus dia ini overload. Terus dikontenin sama orang kontenin. Sampai akhirnya dia ngeliat nih, terus supir itu marah-marah. Marah-marah di konten itu. Dia bikin konten lagi, marah-marah. Karena Oh. kalau lo nggak tahu penderitaan supir, nggak usah bikin konten-konten gitulah. Kenapa gue sampai overload itu kalau pakai ukuran yang pas nggak cukup, nggak nutup biaya produksinya gitu. Jadi dia ngerasa ya buat dia gitu, ini nggak cukup, tapi buat keselamatan orang itu penting banget, tidak overload itu. Ya, tapi itu kan bukan salah di sopirnya itu mah. Salah di Menurut saya. perusahaannya ya? Perusahaannya. Di itu. perusahaannya ya? Pasti perusahaannya. Ya. Kayaknya ya. Kali ya. Iya. Ya mungkin ada perusahaan atau ada yang perorangan kali. Ya, misal begini. Nah, iya. Ya, maksudnya misal begini. Kita punya taruhlah apa namanya? Ya, saya punya perkebunan misalkan. Harus nganter ke Jakarta, kopra misalkan, bawa ke Jakarta. Nah, biasanya kan perusahaan kalau dia nggak punya kendaraan sendiri, dia akan cari Perusahaan. rekanan perusahaan transportasi Iya. kan. Nah, perusahaan transportasinya ini ngedilingnya udah nggak masuk akal. Mungkin biar dapat tendernya dan segala macam. Kemudian mendilkan sesuatu yang harusnya itu enggak gitu. Nah, akhirnya bebannya lah ke Supir. sopir yang akhirnya ya overload gitu. Iya. Mungkin perusahaannya berpikir bahwa overload nggak apa-apa karena lebih murah untuk kita bayar tilangnya mungkin. Mungkin. Dihitung-hitung kalau semua truk ini ditilang masih lebih Masih murah daripada bolak-balik. daripada kita bolak-balik. Atau sediain armada lebih. Atau iya. Mungkin secara ekonominya begitu. Iya mungkin ya. Misalnya ini terangkut oleh 15 yang overload. Mm-mm. Kalau mau ngikutin aturan bisa 22 yang Ya. dia perlu mobilnya gitu. Ya. 15-15-nya ketilang pun akan lebih murah dibanding nambah 7 armada. Betul. Nah, itu kesalahannya itu bukan pada sopir, kesalahannya pada perusahaan asal sama perusahaan transportasinya. Pasti itu. Kesalahannya pasti di situ. Kalau perusahaan yang pengirimannya bilang, perusahaan yang punya produknya bilang, gua nggak mau overload ya. Nah, dia bisa gitu. Iya. Saya nggak mau overload ya. Yang masuk ke tender saya nggak ada yang overload ya. Kalau ada overload, saya cancel tendernya gitu. Nah, itu masih oke gitu. Orang akan, perusahaan transportasi juga akan mikir kayak, oh, oke gitu. Kalau gitu kita ini Biayanya segini. Iya. Iya. fair-fairan nih sama yang lain gitu. Oke, kita coba gitu. Ya, gitu sih menurut saya ada di situ letaknya tuh. Makanya, Dan itu efeknya tuh kan tidak hanya sampai di situ. Jalanan jadi rusak. ya macet. Karena dia akan nggak bisa menyesuaikan dengan kecepatan tol. yang seharusnya. Iya, di tol, Ya. betul. Kemudian bisa menimbulkan Kecelakaan. Iya. Makanya yang aman tuh yang ada tutupnya ya, ini ya sebenarnya ya. Box gitu ya. Mobil box, iya. Blind box. Blind fan. Blind fan. Ya.
Ya bisa juga yang itu. Tapi ada beberapa mungkin yang nggak bisa diangkut itu. Ada nggak sih barang yang nggak bisa diangkut itu? Kenapa harus terbuka ya? Bak-bak terbuka ya? Nggak tahu juga saya. Iya ya. Pasti ada fungsi-fungsinya beda-beda lah kali ya. Eh, Tapi sebak-bak terbuka pun kalau dia rata aja, atas. aman-aman aja dia Betul. sebenarnya. Tapi lihat itu sampai begitu, sampai miring-miring begitu. Itu kan mencelakakan orang lain gitu. Iya, membahayakan ya. Iya, membahayakan orang lain. Nah, si supirnya marah dengan konten orang Iya. ini. Harusnya sopirnya nggak boleh marah sama orangnya. Marahlah ke perusahaan. Ke perusahaannya Tapi mungkin. dia tidak punya kekuatan untuk itu. Betul. Iya, iya. Makanya harusnya disinilah nggak bisa kita mengharapkan untuk horizontal ketemu horizontal. Harusnya. Nggak bisa konflik horizontalnya. Harusnya pemerintah turun tangan nih. Ya, pemerintah, polisi, apa gitu. Turun tangan itu untuk Yang bikin aturan ya. iya, untuk membereskan itu. Kadang Iya, itu nggak bisa itu diselesaikan sama masyarakat tuh nggak bisa. Itu pasti akan memunculkan konflik horizontal. Betul. Karena ada orang merasa terbahayakan keselamatannya, sedangkan si supir merasa kalau gue nggak overload membahayakan keuangan keluarga. Betul, betul. Iya. Nah itu. Nah, itulah gunanya partai politik. Aduh. Yang sudah mulai membelot. Sebagai anak abah, gue tadi barusan ada sama Ari Kriting sini. Oh ya. Ari Kriting. Lagi ngomongin lo sebagai anak abah. Gimana udah ketemu belum lo? Ini mengenai... Belum. Tapi udah resmi ya? Resmi sih belum. Ya, resmi itu ya nanti tanggal penetapan. Oh, ini kita tayang udah resmi kali ya? Pokoknya kita tunggu sampai penetapan itu dulu. Tanggal? Tanggal 28. Coba pendaftaran gubernur. Pendaftaran gubernur. 27, 28. 27, 28 ini. Tapi secara pernyataan dari PKS udah gabung ke yang lain. Nggak ada yang ini, Dur. Nggak ada yang firm gitu ininya. Masih bola-bola liar gitu. Oh. Saling-saling menyalahkan lah. Oh. Gitu. Ya namanya politik ya. Tapi kalau PKS gabung. PKS gabung maksudnya dia meninggalkan Anies Baswedan ya. Kita tidak tahu ya di dalamnya itu Iya. perjanjiannya kayak gimana ya. Ya. Ini kan seperti yang lo tanyakan dulu padahal. Tapi waktu saat Pilpres. Iya. Pada saat Pilpres lo menanyakan apakah nggak khawatir Ya, itu kan Pak Anies akan ditinggal. Ini sama seperti iya, sekarang. Dur. dia kan jawabnya ya sudah berarti bukan rezeki saya atau Iya. bukan jalan saya. Dia jawabnya pada waktu itu begitu. Iya. Ya mungkin dia jawaban yang sama itu akan dia jalani juga sekarang. Maksudnya dia lontarkan sekarang. Maksudnya ya memang bukan jalannya dia berarti. Nah, tapi yang menurut saya permasalahannya itu kalau PKS meninggalkan bukan di Anies Baswedan ya di PKS-nya lah. Iya. Maksudnya Kok gitu? kok gitu lu Iya. gitu. Nyari apa sih? Saya udah nggak ngerti. Saya sejujurnya saya udah nggak ngerti PKS itu sekarang ini sudah. Kalau sampai bergabung ya. Ini kan Iya. bukan sekedar meninggalkan Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta, tapi dia bergabung ke pemerintahan. Iya, maksudnya kalau dia sampai gabung pemerintahan, Iya. dia usung Kaesang di sini, usung Bobi Nasution di sana. Saya udah nggak. Saya tuh mulai dari PKS gabung dukung Gibran waktu di wali kota Solo aja udah nggak ngerti saya udah. Kalau di kayak yang di daerah-daerah memang kayaknya mungkin tidak sama dengan koalisi di Pilpres deh, Dur. Banyak yang ini. Iya, tapi PKS itu termasuk semuanya kayaknya kan ada, Dur, PKS sama PDIP. ada, memang ada. Iya. Ada maksud saya tapi dan itu tidak masalah, Iya. tidak masalah, tapi maksud saya pasti segala macamnya itu pasti DPP pusat kasih izin lah. Iya, Gak mungkin enggak. Nggak Gak mungkin mungkin daerah berjalan sendiri itu gak Betul. mungkin. betul. Jadi menurut saya dari zaman dia dukung Gibran di Solo aja saya udah kayak apaan sih PKS ini gitu. Sekarang ada sinyal-sinyal, kurang tahu ya, tapi ada sinyal-sinyal dia mau dukung Kaesang dan sampai kalau itu terjadi saya kesalnya minta Di ampun. Jawa Tengah? Apa di sini? Kaesang kalau maju Pilgub DKI Wakilnya RK ya? nggak ngerti, tapi kan secara undang-undang kan udah boleh. Bisa, Kaesang. iya. Kalau gue lebih Jawa Tengah tuh kan yang diusung sama Jokowi sih ini kan Kapolda PLT-nya ya?
PLT Iya, ini ya? dulunya Kapolda Jawa Jawa Tengah. Tengah ya? Yang dulunya Kapolres Solo kalau nggak salah. Waktu Jokowi jadi wali kota dia Kapolresnya tuh. Ahmad Lutfi apa kalau nggak salah namanya. Iya, iya, iya. Kemudian dia naik jadi Kapolda Jawa Tengah, habis itu kemudian jadi PLT Gubernur. Jawa Tengah. Nah, itu yang akan diusung di Jawa Tengah Ah, sama Jokowi. Maksudnya dari Tempo ya, saya baca di Tempo tuh begitu. ah. Jadi Kaisang kemungkinan apalagi spanduk-spanduk. Udah ada dulu spanduk kita lagi. Sepanjang jalan dari Depok ke sini kan? Ya kan Kaisang. Kaisang. Jakarta 2024-2029. Ya gitu-gitu. Dibikin seolah-olah kayak Ini dari masyarakat. desainnya jelek kayak dari masyarakat biasa gitu ya. Ya iyalah. Kayak kita ini kayak bego banget. Nah itu Dur, gue ngerasanya itu deh Dur. Hah? Emang kita udah dianggap bego kali. Ya emang bego. Emang kita bego kali ya. jangan. bego, Cing. Atau lebih ke permisif sih. Lebih ke ya udahlah. Apa karena ini kita akhirnya frustasi sendiri dengan Udah nggak ada yang bisa bikin kita bersatu menurut saya. itu pada bersatu, Kim. Akhirnya semua mereka Iya, bersatu. maksudnya yang akhirnya mungkin sampai udah hancur, udah ini baru mungkin sadar kali orang-orang. Udah hancurnya, aduh. Makanya saya bilang mudah-mudahan saya tidak hidup di masa-masa itulah. Saya udah meninggal, Ya, kayak- nggak apa-apa deh. Kayak kan sekarang pada merapat ke Gerindra, koalisinya Gerindra ya. Ada beberapa cuplikan-cuplikan yang gue baca ya, ingin membantu pemerintah memajukan bangsa ini gitu kan. Alasan-alasan normatifnya gitu. Kan waktu dia berseberangan juga sebenarnya tujuannya ingin memajukan bangsa ini ya. Maksudnya gimana cara melogikakan sesuatu yang dulu lo berbeda, sekarang lo mau gabung, tapi dengan tujuan yang sama, gimana ya? Ini kan dulu sama-sama tujuannya nih, Indonesia lebih maju, tapi cara gue A, cara gue B. Udah kelar, B gabung ke A, akan membawa caranya dia, kan gak bakal diterima sama dia. Nggak ngerti saya. Saya udah nggak ngerti. Makanya masalahnya tuh nggak ada partai itu yang benar-benar memihak rakyat tuh nggak ada. Masalahnya di situ. Sistem politik kita itu harus lewat partai. Iya. Kalau independen agak berat banget independen itu. Mana independen juga lagi rame lagi Ah, sekarang. independen juga ternyata dukungannya itu orang nggak dukung Nggak tiba-tiba dukung. dicatut KTP-nya gitu. Bahkan anaknya Anies Baswedan. Dicatut. Aneh banget. Aneh banget. Ada bener anaknya, dia nge-tweet gitu. Alhamdulillah saya tidak mendukung, tapi KTP adik dan anak-anak saya. Masuk. Nah, jadi maksud saya itu nggak ada partai itu. Menurut saya sampai detik ini ya di detik ini udah nggak ada lagi partai itu yang memihak rakyat, nggak ada. Semuanya itu berhitung dengan kedudukan, posisi, jabatan dan segala Mungkin macam. cara berpikirnya adalah ya nanti gue pada saat punya posisi dan punya kedudukan, gue baru akan melakukan. Enggak, omong kosong itu, omong kosong. Iya itu yang gue bilang. Omong kosong, paling omong kosong tuh. Apakah kita dianggap bego apa? Ataukah emang kita Nggak punya terlalu permisif? Ya udahlah biarin aja kita dah. nggak punya kekuatan sih menurut saya karena kita nggak bisa bersatu. Nggak bisa bersatu. Ini saya yakin ini di kolom komen ini banyak banget yang nggak setuju sama saya nih. Maksudnya yang nggak setuju dengan pemahaman saya, pemikiran saya. Nah itu udah bukti kalau kita udah nggak bisa bersatu. Kita itu dipecah belah dari bagaimana pemerintahan menjalankan kebijakan-kebijakannya, tapi kita nggak sadar kalau kita itu dipecah belah. Gitu. Nanti ada orang yang pasti yang komen, Abdur kau itu yang merasa dipecah belah, kita mah aman-aman aja gitu. Ya, ya gimana sih nggak dirasain gitu. Iya. Kayak contoh nih, kenapa saya bilang partai nggak ada yang memihak rakyat. Ya, Kita ambil contoh Tangsel deh. Marcel Iya, naik ininya. saya yakin dia elektabilitasnya. menang. Saya yakin dia menang. Ada beberapa orang yang bilang Saya yakin dia menang. Kan begini, di posisi sebelah itu, kalau kita dukung itu dukung dinasti Ratu Atut mereka Iya. ya, dinasti Banten. Di satu sisi
Marcel Widianto. Partai itu, kalau misalkan dia berpikir kepentingan rakyat yang dia pikir, dia akan bikin poros tengah gitu. Dua-dua ini nggak ada yang bagus nih. Ayo yuk kita bikin poros tengah. Ayo. Kita kumpul biar masuk syarat Iya. gitu. Kita usung yang bener-bener gitu, yang mikirin Tangsel gitu, yang untuk rakyat Tangsel gitu. Tapi kan enggak. Semua partai yang ada yang kita lihat sekarang itu, ya masuk di dua kubu itu. Nah, terus baru kita masih bilang partai ini memikirkan kita. Enggak, mereka enggak mikirin kita gitu. Kita punya sejarah poros tengah juga dulu ya. Dulu yang ada. apa ya? Yang pas lagi apa ya? Ya zaman ini, Amin Rais ya. bukan namanya itu Mega Bintang. Nama itu Mega Bintang. Mega dan Sri Bintang Sri Pamungkas. Ya. Itu poros tengah. Poros tengahnya. Hmm, Kan melawan, PDIP P3. Lawan Golkar. ya harus ada 3 dong. Siapa sama siapa? Nah poros tengahnya Oh sorry, kalau poros tengah yang Amin Rais itu sudah Gus Dur. zaman setelah reformasi berarti. Oh iya. Zaman setelah reformasi. Iya. Poros tengah tuh. Iya, ya, maksud gue yang itu. Ya. Tapi kalau zaman yang untuk melawan, maksudnya masyarakat pada waktu itu kan ngerasa kayak Soeharto udah bukan pilihan nih. Nah, kemudian ada tuh partai yang muncul di situ. PDIP. Bukan namanya belum PDIP. PDI. PDI Soekarno Putri, PDI Mega. PDI yang Megawati sama PDI yang satu yang Suradi. Siapa? Ya Suradi. Suradi ya? Suryadi. Iya. Kemudian sampai terjadi peristiwa Kuda Tuli itu. Kerusuhan 27 Juli Iya. di Diponegoro. Nah itu maksud saya dulu ada tuh partai yang memikirkan, dan saya salut sama PDI zaman itu ya, PDI sama P3 walaupun saya masih SD ya. Tapi maksudnya secara sejarah saya baca, saya salut. Mereka berani loh. Ini Soeharto nih raksasa loh, ibaratnya kita lawan raksasa loh ini. Ini penguasa 32 tahun itu udah mengakar kemana-mana, tapi mereka berani untuk membuat sebuah poros, kemudian sampai Mega Bintang, muncul frasa Mega Bintang itu, Megawati dan Sri Bintang Pamungkas. Artinya mereka melihat keresahan rakyat. Nah, yang terjadi sekarang, partai nggak ngelihat itu. Mereka nggak ngelihat keresahan rakyat itu. Harusnya kalau mereka melihat, mereka bikin poros tengah di Tangsel itu. Tapi enggak kan. Makanya saya udah ngomong kosong partai-partai ini. Mungkin nggak cukup kali, Dur. Di kotak-atik. Ya mungkin itu. Artinya mungkin ada satu partai atau dua partai tapi dia nggak cukup. Akhirnya dia bergabung juga. Iya. Ya artinya ya udahlah. Ya. Masalahnya boleh nggak sih nggak mendukung? Nggak tahu juga saya. Saya nggak tahu Kayaknya juga. nggak boleh ya. Kayaknya dia harus menyatakan dukungan ke satu satu kubu ya. Ya tapi ya sudah lah itu. Menurut saya omong kosong. Partai politik itu omong kosong di sini. Kayak yang Jakarta aja ini yang kemungkinan akan kota kosong tapi udah nggak mungkin sih Pak, udah pasti ada independen ya udah ini. Orang ntar KTP-nya orang kalau Duh, lapor-lapor udah ke Bawaslu bisa kali. Iya lo lapor berapa deh? Dia tuh kelebihan sekitar 50.000 ini Dur. 50.000 KTP. Ya udah mungkin udah ya menurut gue nih. Ini udah nggak mungkin nggak diperkirakan Dur. Sama yang masukin kan dia udah tahu nih. Ya pasti ada yang protes lah ini. Tapi nggak sampai 50.000. Nggak, Cing Abel ngelihat, maksudnya sampai nggak sebelum ada berita bahwa banyak orang KTP orang kecatut ke dukungan ini. Sebelumnya ini, Cing Abel sempat dengar nggak kalau mereka itu galang dukungan, kumpulin KTP? Enggak kan? Iya. Sahabat Ahok dulu, sahabat Ahok apa teman Ahok ya? Teman Ahok. Teman Ahok aja yang dulu kumpulin KTP. Saya nggak tahu sampai berapa ya, tapi klaimnya Ahok pada waktu itu adalah sudah mencapai 1 juta KTP, sudah punya power, tapi ujung-ujungnya gabung partai. Yang kemudian menurut Ihsanuddin Nursi di dalam bukunya bahwa Ahok nggak nyampe itu 1 juta KTP. Itu. Karena kalau dia sampai 1 juta KTP, kenapa dia takut gitu? Kata Ihsanuddin Nursi ya. Teman-teman baca bukunya Bangsa Terbelah itu dijelaskan di situ. Kenapa akhirnya harus merapat ke PDIP, partai gitu ya. Kalau emang secara independen
mampu. Bahkan dia popularitas lagi oke-okenya Iya, gitu iya. ya. Jadi kemungkinan menang pun kansnya gede. Betul. Ya. Tapi Dur, maksud gue ini kan dia udah tahu. Pasti yang Sorry, saya lanjut dulu. Jadi maksud saya, tidak kita dengar kan geliat pengumpulan KTP, pengumpulan dukungan. Lah kok tiba-tiba bisa jadi 1 juta? Orang teman Ahok yang geliat di mana-mana saja. 600. Menurut beberapa ahli, itu tidak sampai kok. Lah ini nggak ada geliatnya apa-apa, tiba-tiba dapat 1 juta KTP, Enggak 1 juta 600. 600.000 KTP. Ya. Perlu perlu diselidiki. Nah, masalahnya Bawaslu itu kan pasif ya. Maksudnya nunggu orang lapor. Ya. Dia tidak punya skema untuk mengecek gitu. Iya. Dia skemanya dia itu menunggu laporan. Iya. Jadi ya udahlah. Emang kayaknya ya udah gitu. Kalau ini ya, makanya yang gue bilang kayak iya ini kita ngelanggar. Tapi ada aturannya segala macam, akhirnya kalaupun dilapor, oke dianggap gak sah nih yang ini. Itu nggak sampai 50.000 orang, Dur, pasti, Dur. Ini bedanya 50.000 nih, sekitaran 50.000. Iya, maksudnya kalau beda 50.000 gede, Cing. Gede. Saya setuju. Ya, Siapa sih 50.000 orang yang mau aktif untuk cek ke Bawaslu situ? Ada sih kita. Kita ada nih bisa ngecek. Iya, enggak, maksudnya Iya, apakah kita bisa cek, tapi apakah 50.000 itu akan komplain? Iya. Atau ya udahlah, iya, gitu. kebanyakan menurut saya mungkin yang ngecek tuh mungkin anaknya Pak Anies mungkin ngecek. Iya. Tadi saya lihat Fedi Nuril kalau nggak salah ngecek. Terus siapa lagi penulis Vincent ngecek juga mungkin. Terus siapa namanya penulis buku 5 Menara ini? Kok buku 5 Menara? 5 cm. Bukan. Ahmad Fuadi, Bang Ahmad Fuadi ya? Kok Ahmad Fuadi? Negeri 5 Menara. Ahmad Fuadi, beliau juga saya lihat di IG-nya, beliau juga ngecek. Saya pesimis sih, ada orang Karena itu memang harus ada 50.000 orang yang kecatut, kemudian aktif ngecek tuh saya sanksi sih. coba ada berapa ininya? Orang berapa udah nggak peduli perbedaannya? sama politik ini. Dia batas minimal KTP berapa yang dia dapat berapa. Kalaupun ada orang 50.000 nggak ngecek, oke. Ngelaporinnya, Dur, kita juga yang harus ngelaporin. Iya kan Kita masukin ke gini iya, lagi iya. gitu. Maksud saya, oke dia lebih 50.000. Kita ambil aja minimalnya 50.000 orang yang lapor. Iya. 50.000 orang yang ngecek. Jangan ngelapor ya, Iya, ngecek aja. ya. Menurut saya di tahap ngecek aja nggak nyampe 50.000 Ngecek, orang iya. yang ngecek. Saya yakin itu. Iya. Saya cukup yakin karena orang nggak peduli orang sama politik-politik ini udah. Nanti sampai kapan kita udah di titik yang ternyata hidup kita ini hancur gara-gara politik. Baru sadar tuh. Udah susah kita keluar-keluar masalah politik. Orang nggak ngeh gitu. Iya, iya. Nggak mau. Harusnya kalau yang kayak begini, yang berwenang lah yang menanggapi atau ngurusin masalah pelanggaran, dia harusnya proaktif ya. Iya. Kalau emang aturannya harus menunggu laporan, kayaknya nggak harus menunggu ya kayak gitu. Dengan orang yang upload di sosmed aja itu udah dianggap laporan. Iya. Dan dia follow up gitu. Ya, gimana ya? Harusnya Bawaslu punya sistem lah untuk kalau misalkan mereka bikin sistem di mana atau bikin undang-undang, bikin peraturan bahwa orang bisa independen dengan mengumpulkan 600.000 KTP. Ya ketika kau bikin peraturan kayak gitu, kayak apa segala macam itu, ya kau harus punya algoritma, sistem untuk ngecek itu sah atau enggak. Sama seperti partai, kalau mengusung, kau juga punya kan skema untuk ngecek ini masuk syarat apa enggak. Nah harusnya mereka juga punya mekanisme itu. Jangan lagi kita yang kok kita ini susah banget kita jadi rakyat ya, apa-apa harus kita Iya, harus iya. kita yang proaktif banget. Nah Ada kemudian ada nggak? Nah kemudian menurut saya 7,5% dari jumlah penduduk. berapa? 7,5% dari jumlah penduduk. Nah udah jumlah pemilih lah, bukan jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Masa 7,5% dari jumlah penduduk? Jumlah penduduk pasal Harusnya 7,5% dari jumlah pemilih. 41 Undang-Undang 10 tahun 2000. Kalau Penduduk. 7,5% dari jumlah penduduk kan nggak semua penduduk milih. Bayi-bayi kan nggak punya KTP. Masa ikut masuk dalam rasio perhitungan? Iya, Nggak iya. masuk lah. Iya. Masa itu. begitu? Aturannya jumlah penduduk.
7,5% dari jumlah penduduk. Iya. Wow. 10.500.000 penduduk Jakarta. Nah, 7,5%-nya berapa? Nah, pokoknya ya ininya Dur 618.000. 618.750 KTP yang dukungan dari Jakarta. Ya. Itu. Nah, sepanjang pengetahuan gue ngelihat itu mengumpulkan 677. Si namanya aja kita nggak tahu. Dharma Pongrekun. Siapa? Dharma Dharma ya, Komjen itu. Dharma Pongrekun. Dan ya berarti ada kelebihan 60-an ribu gitu. 60 ribu orang Dur yang yang lebih. Iya. Gitu. Menurut saya kalau Bawaslu nggak proaktif, udah lolos ini. Iya, maksudnya harusnya ada peraturan ya. Kalau ditemukan satu aja yang tidak sah atau ini gugur itu yang lain gitu ya Dur ya. Jadi aman. Kalau itu nggak adil juga. Karena Nggak adil juga kalau ditemukan satu doang. Karena bisa saja. ntar orang ngaku-ngaku gue nggak dukung nih gitu. Iya. Ya susah emang ya. Menurut saya dia harus punya. Ya kalau dia bikin peraturan dia harus punya ininya. Ibaratnya kalau kalau bikin kriptonya ya harus punya anti kriptonya lah gitu. Gimana ya? Dia yang harus pikirin lah, bukan kita yang pikirin. Ngapain kita pikirin, cing? Mau mereka yang dapat duit, kita bayar pajak, mereka dapat gaji, kok ngapain kita ikut mikir? Menurut saya udah tinggal tunggu hancur doang udah. Mudah-mudahan sih kita udah nggak ada ya, cing. Mudah-mudahan. Nanti saya siapin Mada lah, Mada kuat-kuat ya nak ya. Masanya dia tuh kan masa yang sulit akan menghasilkan laki-laki yang kuat. Kuat ya. Laki-laki yang kuat akan menghasilkan masa yang enak. Masa yang enak akan menghasilkan laki-laki yang lemah. Laki-laki yang lemah akan menghasilkan masa-masa yang sulit. Muter aja begitu. Nah, sekarang Kehidupan itu kita ini. sekarang di situ tuh. Dia ada di Laki-laki yang Laki lemah yang menghasilkan masa yang sulit. Nah, dari masa yang sulit ini akan memunculkan laki-laki yang kuat. Nah, itu mungkin Mada dan keturunannya mungkin. Latisa Delisa dengan keturunannya. Nah, itu tuh yang akan menjadi generasi-generasi kuat untuk membalikan Indonesia menjadi bagus. Kita ini udah nggak bisa ketolong udah, cing. Di zaman kita ini nggak ketolong. Udah kita harus nunggu generasi berikutnya untuk nolong Indonesia udah nggak bisa udah. Iya. Di generasi betul. Dia akan kuat. Betul, di generasi Jan Etes dan kesananya itu. Dia akan Mungkin. kuat. Nggak tahu juga apa. Berarti Gen Z, Gen Alpha ini adalah generasi-generasi kuat. Gen Z dan Gen Alpha ini nih tanggung jawab masa depan Indonesia. Ya. Kan tidak menutup kemungkinan. Kita banyak kok baca cerita yang raja lalim tapi anaknya keren. Ya. Banyak itu. Jadi jangan meragukan dengan generasi yang sempat kita sebut tadi ya. Walaupun beliau mungkin dia itu berasal dari generasi yang bikin kita nggak enak sekarang, tapi kita nggak pernah tahu pertumbuhannya dia kalau jadi yang keren gitu. Gitu sih menurut saya. Jadi udah nggak bisa ketolong udah. Jadi udah terima begini aja gitu. Udah terima aja udah. Gimana lagi udah. Udah nggak bisa udah. Orang nggak bisa cing, mau ubah dari mana? Terlalu kompleks sudah. Yang pertama partai udah nggak ada, yang di pihak rakyat udah nggak ada, mau ngapain? PDIP ini oposisi. Nggak, Dur. Partai yang memihak rakyat menurut lo apa? Nggak ada. Nggak, bukan. Apa ininya? Indikatornya? Misalnya dalam kondisi yang sekarang nih, ada partai yang apa? Ada partai yang ngapain? Misal dalam bentuk ideal ya. Iya, dalam bentuk idealnya gitu. Tentunya ya. Dalam bentuk ideal, dia tidak mengusung orang-orang yang bermasalah. Oke. Atau yang inkompeten. Oke. Dia berusaha menghindar dari itu. Menjauhi diri dari itu semua tuh. Karena dia tahu kalau dia mendukung itu, mudorot buat banyak orang. Nah. Bukan pikir menang doang ya? Ya. Udah. Terus nggak korupsi. Oke. Jelas semuanya di tingkat mulai DPRD tingkat 2, tingkat 1 sampai pusat nggak ada yang korupsi. Ya. Kemudian
Itu aja dulu. Iya betul. Kalau di Itu zaman aja dulu. kondisi termutakhir sekarang ini, mungkin itu Dur, mencalonkan orang-orang yang kompeten. Iya. Tidak Karena dia- mencalonkan orang-orang yang kita tidak tahu kompetensinya. Iya. Mungkin aja dia jadi ini bisa kompeten, tapi kan kita berjudi jadinya. Apakah dia bisa atau enggak gitu? Karena back track recordnya tidak membuat kita percaya bahwa dia akan bisa gitu kan? Jadi menurut saya itu dia kalau dia itu aja dulu, itu aja dulu. Itu kita tahu dia berada di pihak kita tuh. Tapi kalau dia mendukung yang inkompeten, orang-orang yang bermasalah, ya berarti kan Tapi kau bisa menang, Dia- Dur. Ada banyak ya, nggak tahu banyak atau ya enggak. Tapi menang. kita tahu bahwa ya menang lah Cing, pasti menang itu. karena Ya politik kita ya gimana sih? Politik kita pasti menang gitu. Politik kita itu kalau semakin banyak sumber daya dia akan menang. Menurut saya sumber daya itu banyak. Sumber daya itu dengan banyaknya partai. Karena kalau banyaknya partai mesinnya banyak, logistiknya banyak. logistiknya banyak, ya menang lah pasti. Karena kitanya juga berarti Iya siapa sih yang nggak mau. mau ngawasin Iya. ini segala macam gitu? Bawaslu aja kayak gitu. Udahlah, udah Tidak kompleks. terima aja udah. Sudah ya sudah terlalu kompleks. Saya tuh sudah berada Terutama DKI ya, Jakarta aja dah kita omongin nih kondisi pemilihan ke gubernur. Udah terima aja mau kayak gimana juga gitu. Iya, udah gimana lagi? Siapa aja yang gubernur ya terserah lah. Terserah lah kalian mau bikin apa terserah. Toh umur kita semua nggak panjang kok. Mau semena-mena di dunia ini, ujung-ujungnya kita enggak semena-menanya. semena-mena mau semena-mena mau sakira-sakira terserah ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian, umur kita pendek jadi nanti kita semua juga akan mati, jadi mau apa-apa di dunia ini juga tidak akan dibawa mati kok. Ya sudahlah terserah. Saya sudah di tahap itu, saya sudah tidak Kapan nih? tidak ada lagi optimisnya saya sudah. Sejak kapan? Sejak ini saya ngelihat bagaimana PKS mau gabung itu? iya, Terutama maksudnya saya gambaran melihat besarnya ya. saya melihat pergolakan di Tangsel. Kemudian ngelihat yang sekarang jalan yang Pilubrik. Saya tuh awal-awalnya masih agak percaya masih menaruh harapan sama PKS ini. Udah nggak ada lagi udah. Kalau PKS udah kayak gitu udah nggak ada lagi harapan udah. Apalagi? Union juga udah ada. Tuh di kantor depan PKS. Iya, udah nggak ada lagi. Anies Sohibul Iman. Udah kan. Sekarang maksudnya maksudnya teman-teman ini kita boleh berbeda pendapat ya. Intinya adalah politik kita jabatan-jabatan eksekutif itu sangat ditentukan dari kita harus pakai kendaraan partai. Ya. Nah, teman-teman boleh berbeda dengan saya. Maksudnya teman-teman punya kepercayaan-kepercayaan pada partai-partai yang lain yang berbeda dengan saya gitu. Nah, saya itu cenderung untuk cukup menaruh harapan pada PKS. Tapi melihat perkembangannya sampai sekarang, saya udah pupus juga gitu. Jadi menurut saya, ya sudah, siapa lagi yang saya harap? Udah nggak ada lagi, udah omong kosong semua isinya. Semua omong kosong sih semuanya itu. Udahlah. Hidup kita. Udahlah, ntar kita sampai di akhirat baru kita uji di pengadilan kita masing-masing aja. Karena untuk ini ya, untuk diketahui ini, Abdur cukup militan ya dalam mendukung PKS dulu ya. Waktu ngomongin Depok, ngomongin ini segala macam, Abdur sebagai masyarakat Depok itu merasakan geliat kerjanya PKS. Betul. Saya tuh kecuali mereka bikin underpassnya Dewi Sartika itu ya, kemudian ada baliho terima kasih wali kota itu ya, terima kasih kepada dirinya sendiri itu. Iya. Selain daripada itu, Tapi itu ada cikal bakalnya nggak? ya ada dong, ada dong, ada cikal bakal jalannya itu emang. Lo kalau mau dengerin cikal bakal nggak kelar-kelar, lihat ke Abdur cikal bakal. Nah, maksud saya selain dari yang itu ya, yang itu emang udah nggak bisa dibela itu emang. Iya. Itu lagu-lagu di lampu merah Ya. itu udah nggak bisa dibela itu emang Betul. salah itu emang udah salah itu wali kotanya nggak aneh, wali kota dan timnya udah aneh aja itu. Ya. Nah, tapi kemudian hal-hal yang lain itu saya merasa eksekutif di Depok itu
mereka itu bekerja dalam diam. Mungkin ya, mereka itu terlalu bekerja dalam diam. Sekalinya pengen nonjolin, norak. Ya. Itu yang saya lihat sebagai masyarakat gitu. Karena contoh bekerja dalam diam itu ya, si Pitara di Pitara Wadenok itu kan kalinya itu udah ambles-ambles itu. Itu sebelum ada kejadian apa-apa, orang ambles atau apa, mereka rapihin perbaiki itu. Kemudian bendungan situasi yang dulunya jelek apa segala macam. Sebelum ada kejadian banjir, sebelum ada kejadian apa-apa, mereka revitalisasi itu situasi. Sekarang bagus situasi itu. Kali licin apa yang dilakukan di Kali Licin? Bendungan situasi itu dia kalau banjir ya, kalau misalkan Kali Licin kena. Kali Licin akan kena itu. Dia kan satu jalur itu ke sana itu. Nah, maksud saya mereka bekerja dalam diam, maksudnya oke, ini perempatan Mampang yang biasanya banjir itu apa segala macam, mereka keruk apa segala macam. Ya walaupun bikin macet ya pada waktu pengerjaannya, tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan bagus. Ya maksudnya pelan-pelan adalah yang mereka lakukan gitu, walaupun mereka nggak koar-koar ya. Nah tapi kalau melihat dari positioning sekarang, saya ngerasa. Ya maksudnya ini banyak orang-orang yang harusnya ya kalau PKS itu gentle di Depok ya, dia bikin itu yang kayak Desak Anies tuh. Dia bikin khusus yang Depok ya. Karena saya yakin banyak sekali masyarakat Depok itu yang pengen ngomong langsung ke mereka gitu. Wali kota Depok sama wakil wali kotanya lah kalau berani bikin kegiatan. Calon-calonnya. Enggak, sebelum dia udah ini ya? Iya mau pilkada juga lah. Udah ini ya, udah enggak, maksudnya ini penetapan. Yang dulunya udah selesai ya? Selesai. Sekarang udah PLT ya? Iya. Oh. Ya kalau yang baru mah janji-janji doang mah bisa, semua orang juga bisa. Nggak, maksud saya PLT-nya juga harusnya bikin ya. Apa yang lo pengenin. Nggak, kalau PLT nggak fair juga. Karena dia ditunjuk. Iya ditunjuk dan dia kerjanya cuma sedikit doang. Maksudnya cuma beberapa bulan atau mungkin nggak sampai 1 tahun. Nggak fair kalau kita tuntutnya ke dia. Harusnya yang dulu itu bikin itu. Sebelum kau selesai dari jabatanmu itu, kau bikin itu forum untuk masyarakat segala macam. Saya datang itu ke situ. Sebagai orang yang KTP Depok ya. Warga Rawadeno. Iya. Saya pengen tanya banyak hal gitu. Iya. Tapi saya nggak pengen itu di ruang-ruang privat. Saya mau di diskusi publik. Iya. Biar orang maksud gue tahu. Dur kan ini masa nggak ada yang tahu loh bahwa ini dampaknya kepada simpatisan kita, kepada pemilih kita, ini dampaknya kayak akan kayak lo. Masa nggak mikirin sih, Dur? Udah nggak mikirin. Enggak ya? Udah enggak ya? Udahlah. Udah enggak ya? Orang nggak usah yang simpatisan sih. Orang mereka pasti pede lah. Orang mereka pecah dengan Gelora aja, mereka suaranya masih tetap naik. Iya kan? Iya. Jadi mereka berpikir bahwa lah kita pecah dari dalam aja, pecah internal aja kita masih kuat kok. Iya. Apalagi simpatisan yang kayak Abdur dan lain-lain ini gitu. Iya. Nggak ngaruh gitu. Tapi saya akan yakin PKS tuh kalau dia gitu terus, hancur juga dia di Depok. Kalah juga dia di Depok. Akan kalah sih. Di DKI juga menang dia. Di Jakarta itu. Kalau nggak salah DPRD-nya ya, nomor 1. Iya itu waktu dukung Anies kan. Iya. Ya. Tapi bilang nggak terlalu signifikan. Sekarang iya oke, nggak terlalu signifikan oke. Terserah lah mereka yang punya datanya kan. Terserah mereka mau klaim gitu. Kalau kita mau percaya sama omongan-omongan jubir partai ini ya, terserah lah gitu ya. Terserah Anda mau klaim kayak apapun ya jubir partai, silahkan gitu. Tapi silahkan coba kalau Anda dukung orang yang memang masyarakat DKI nggak ngerasa ada manfaatnya, coba aja gitu. Kira-kira bisa nggak gitu. Tapi ya itulah, terserah mereka lah sudah. Ya sudahlah. Orang kalian yang dapat jabatan, kalian yang akan ditanya tanggung jawabnya. Jadi silakan berbuat apapun di dunia ini, silakan lah. Saya udah nggak ada optimis saya sumpah. Saya sampai ditanya sama Bang Ferry Amsari di podcastnya beliau soal perpolitikan. Saya bilang saya muak udah, saya capek, bener capek, udah nggak mau lagi, saya udah bodoh lah udah. Mau hancur ya hancur udah nggak ada lagi saya rasa pengen
ambil bagian untuk Sumbangsi, memberikan sumbangsi sumbangsi. lah, untuk berjuang lah. Bodoh udah bodoh udah saya udah Yang penting tonton Kakak Bos. ya. Dan beli Betul. tiket kontras. Itu aja udah. Betul, udah itu aja udah. Iya. Mari kita berjuang untuk hidup kita masing-masing, teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman semua yang di luar sana sehat selalu, diberikan kekuatan untuk menjalani setiap obstacle kehidupan ini. Begitu banyak kerikil, begitu banyak duri di kaki yang harus kita jalani di jalan kita ini, teman-teman. Semoga teman-teman kuat selalu, sehat selalu, ditemukan jalan yang halal-halal aja, nggak yang neko-neko gitu. Duri di kakinya juga nggak bisa dicabut sih, Dur. Maksudnya kalau kita kena duri kaki, cabut, jalan lagi, aman. Ini durinya nempel mulu, tapi kita harus jalan. Jadi setiap langkah, ngik sakit gitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal untuk beli sepatu. Iya, supaya nggak kena duri. Onak duri. Onak duri. Iya. Ya, itulah teman-teman semuanya. Pokoknya sehat selalu. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Tadi saya belum cerita yang masalah Freeport. Ya, ada yang lebih... next episode bisa. Ini lebih penting untuk para pejuang setrika sebenarnya, Dur. Tapi nanti next episode lo mau dengerin Abdul Freeport, silakan. Ada di next episode. Udahlah, nggak usah bahas lagi ya. Ya udah. Ya, ntar siapa tahu next episode akhirnya ke situ. Oke deh. Baik teman-teman, semoga setrikaannya lancar semuanya. Sehat selalu. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.